Di sebuah daerah terpencil, ada sebuah kisah lama yang beredar dari mulut ke mulut tentang kereta kuda misterius yang muncul di tengah malam. Mereka yang pernah menyaksikannya mengatakan bahwa kereta itu dikendalikan oleh seorang kusir yang berpakaian hitam dengan wajah yang tersembunyi di balik tudung gelap. Dan siapa saja yang mendekatinya tak akan pernah kembali. Malam itu dingin dan sunyi, langit kelam, tertutup awan pekat tanpa seberkas cahaya bulan. Nara, seorang wanita muda, berjalan cepat di jalanan berbatu di pinggir daerah. Kembali dari rumah temannya yang sakit. Setiap langkahnya terdengar menggema di antara pohon-pohon tua di pinggir jalan. Namun, di tengah keheningan itu, suara derap kuda terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin mendekat membuatnya tertegun. Di daerah itu, tidak ada lagi orang yang menggunakan kereta kuda sejak puluhan tahun yang lalu. Nara berhenti sejenak, mencoba melihat apa yang ada di ujung jalan. Dari kejauhan, samar-samar terlihat bayangan gelap sebuah kereta kuda yang bergerak perlahan mendekatinya. Lampu-lampu kecil di sisi kereta berayun-ayun, menimbulkan bayangan aneh di jalan yang sepi itu. Jantung Nara berdetak kencang, tubuhnya merinding, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Di saat kereta kuda itu mendekat, Nara dengan jelas melihat sosok kusirnya. Pria berpakaian hitam pekat dengan tudung menutupi wajahnya, duduk kaku di kursi depan. Sorot matanya dingin dan tajam meskipun samar terlihat di balik kegelapan. Tanpa disadarinya, Nara melangkah mundur, namun matanya tetap terfokus pada kereta kuda itu yang berhenti tepat di depannya. Lalu terdengar suara serak dari dalam kereta itu. "Naiklah, kau sudah ditunggu." Nara tertegun dan tubuhnya gemetar. Suara itu terdengar aneh seperti suara dari masa lalu yang penuh dengan rahasia kelam. Dia ingin berlari, tetapi kakinya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya. Dalam hatinya, ada dorongan kuat untuk mengikuti ajakan itu. Meskipun setiap nalurinya berteriak bahwa itu adalah ide yang sangat buruk. Ketika pintu kereta terbuka perlahan, Nara melihat interiornya yang aneh dan suram. Di dalam hanya ada bayangan-bayangan yang bergerak samar, seperti sosok-sosok yang hidup di dunia lain. Dengan ragu, Nara akhirnya melangkahkan kakinya masuk ke dalam kereta tersebut. Di saat dia duduk, pintu tertutup dan kereta itu pun mulai bergerak. Di dalam, suasananya dingin dan lembab, membuatnya Nara menggigil. Nara mencoba bertanya kepada kusir itu, namun tidak ada jawaban sama sekali. Kereta pun terus melaju menyusuri jalan berliku yang tidak pernah ia kenali. Pohon-pohon tinggi tampak seperti sosok-sosok yang mengawasinya. Sementara bayangan dari kereta itu semakin mengelilinginya. Waktu terasa melambat. Nara kehilangan jejak berapa lama ia sudah di dalam kereta tersebut. Pemandangan di luar semakin kabur dan aneh, seperti dunia lain yang dipenuhi oleh kabut kelam. Tiba-tiba, terdengar suara-suara aneh dari dalam kereta itu. Suara berbisik, tertawa dan menjerit.
Nara menutup telinganya, namun suara-suara itu semakin keras seolah-olah mengelilinginya. Dia melihat sekitar, dan sosok-sosok bayangan itu semakin mendekat. Wajah-wajah pucat, mata kosong, mereka semua tampak mengamatinya dengan tatapan hampa yang menyeramkan. Salah satu dari mereka mendekat dan memegang tangannya selalu berbisik, "Kau akan menjadi bagian dari kami." Nara merasa jiwanya terseret dalam kegelapan. Namun dia melawan sekuat tenaga, mencoba membukakan pintu namun tetap terkunci. Rasa takut melingkupi, namun di saat yang bersamaan muncul keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dia memejamkan mata, mencoba mengingat jalan pulang dan memohon agar bisa selamat dari pengalaman yang mengerikan ini. Tiba-tiba kereta kuda pun berhenti mendadak. Pintu terbuka dengan sendirinya dan Nara melihat jalan yang terang di luar. Tanpa berpikir panjang, dia melompat keluar dari kereta itu dan berlari dengan sekuat tenaga, meninggalkan sosok kusir dan penumpang-penumpang bayangan di belakangnya. Saat dia menoleh, kereta pun menghilang ke dalam kabut seolah-olah tak pernah ada. Nara akhirnya tiba di tempat tujuannya dengan napas yang terengah-engah dan tubuh yang bergemetar. Orang-orang yang melihatnya bingung. Mereka bertanya apa yang terjadi, namun Nara hanya bisa menjelaskan samar-samar, karena yang ia alami terlalu sulit untuk bisa dipercaya. Bahkan beberapa orang menduga itu hanya halusinasi karena lelah. Namun Nara tahu betul bahwa pengalaman itu adalah nyata. Sejak malam itu, dia tidak pernah keluar di malam hari dengan sendiri. Dia selalu ingat di tengah malam yang sunyi, ada kereta kuda misterius yang mencari penumpang. Dan siapa saja yang pernah menaikinya akan membawa rahasia yang tak pernah bisa mereka lupakan. Cerita tentang kereta kuda misterius itu terus berlanjut, menjadi legenda yang menyeramkan di daerah itu. Setiap kali malam tiba dan suasana mencekam, orang-orang selalu mengingatkan, jangan pernah berada di jalan saat malam hari, karena mungkin kereta itu akan kembali dan mencari penumpang baru. Sejak peristiwa mengerikan itu, hidup Nara tidak pernah lagi sama. Setiap kali malam tiba, ia sering dihantui bayangan-bayangan sosok dari dalam kereta tersebut. Tidurnya tak pernah nyenyak, dan rasa cemas selalu menggerogotinya. Namun di dalam hatinya ada dorongan kuat untuk mengungkap misteri kereta kuda tersebut, meskipun ia tahu nyawa taruhannya. Beberapa minggu berlalu, namun ketakutan itu tak pernah mereda. Nara kerap terbangun tengah malam, teringat kembali wajah-wajah kosong dan suara-suara mengerikan yang mengelilinginya saat berada di dalam kereta. Ia merasa seperti sedang diawasi setiap saat, bahkan dalam rumahnya sendiri. Desas-desus tentang kereta kuda itu pun kembali merebak di desa, terutama setelah beberapa orang juga mulai mengaku mendengar derap kuda di malam hari. Suara itu semakin sering terdengar dan mendekat, seolah-olah kuda misterius di tengah malam mencari sesuatu atau seseorang. Suatu malam, Nara terbangun karena suara derap kuda yang terdengar jelas di luar rumahnya. Dengan jantung berdebar, ia mengintip dari jendela. Di kejauhan samar-samar terlihat bayangan kereta kuda yang sama, berhenti di ujung jalan desa. Nara merasa seolah kereta itu menunggunya dan memanggilnya. Meski tubuhnya gemetar, rasa penasaran yang dalam mengalahkan rasa takutnya. Pada keesokan harinya, Nara memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kereta kuda misterius itu.
Dia pergi ke rumah seorang sesepuh di desa itu, yaitu bernama Pak Wiryo, yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama. Pak Wiryo menatapnya dalam-dalam ketika Nara bercerita, matanya menunjukkan kesedihan bercampur ketakutan. "Kereta kuda itu," kata Pak Wiryo dengan suara pelan, "disebut-sebut milik seorang bangsawan kaya dari masa lalu. Dulu dia seorang pemilik tanah yang kejam, tak ragu menghukum siapapun yang menentangnya. Namun suatu hari, dia mengalami kecelakaan di tengah perjalanan malam dengan kereta kudanya itu. Orang-orang bilang dia tewas dengan penuh kemarahan dan dendam yang tak terpuaskan. Sejak saat itu, keretanya sering terlihat melintas di malam hari mencari jiwa-jiwa untuk menemaninya dalam penderitaannya di alam yang lain." Pak Wiryo terdiam sejenak lalu melanjutkan, "Orang yang menaiki kereta itu takkan pernah kembali dengan selamat, kecuali mereka berhasil menyelesaikan sebuah janji." Nara merasa merinding. "Janji apa, Pak?" tanyanya. Pak Wiryo menatap tajam. "Janji untuk mengantar sesuatu yang hilang. Tidak ada yang tahu pasti, tapi kereta itu selalu kembali untuk mencari siapapun yang pernah bersentuhan dengannya. Mereka yang pernah naik seperti kamu, Nara, memiliki ikatan dengan kereta itu." Dari cerita Pak Wiryo, Nara semakin penasaran dan memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Pak Wiryo memberikan petunjuk tentang sebuah rumah terbengkalai di luar desa, yang konon pernah menjadi milik bangsawan tersebut. Meskipun takut, Nara memberanikan diri untuk pergi ke sana pada siang hari. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, dipenuhi lumut dan tanaman liar yang tumbuh di setiap sudutnya. Ketika Nara melangkah masuk, bau lembab menyengat hidungnya. Di dalam suasana terasa mencekam seolah setiap sudut menyimpan kisah kelam yang siap terkuak. Di ruang tengah ia menemukan sebuah buku tua berdebu di atas meja. Halaman-halamannya tampak rapuh, namun satu halaman tampak lebih baru dibandingkan lainnya, seolah-olah sering dibuka. Di situ tertulis sebuah kutukan. "Siapapun yang menentangku akan terkunci dalam perjalanan abadi. Hanya terbebas jika hutang jiwaku telah terbayar." Di bawahnya terdapat simbol aneh yang menyerupai gambar mata dan kunci. Nara menyentuhnya dan tiba-tiba mendengar suara bisikan pelan. Suara yang sangat ia kenali dari kereta itu. "Kau harus menyelesaikannya, atau kau akan kembali." Malam itu, Nara kembali dihantui suara derap kuda yang lebih dekat dari sebelumnya. Rasa takut dan penasaran bercampur, membuatnya sulit membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Di tengah ketakutannya, ia mendengar bisikan-bisikan lain yang tak henti-henti memanggilnya untuk kembali ke kereta itu. Nara mulai merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini adalah dengan menghadapi kereta itu sekali lagi. Namun kali ini ia tahu bahwa perjalanannya mungkin takkan sesederhana sebelumnya. Dengan membawa buku tua dan sedikit perbekalan, ia memutuskan untuk menunggu kereta itu di persimpangan jalan desa. Tepat tengah malam, suara derap kuda terdengar mendekat, semakin kuat dan semakin jelas. Dan akhirnya, kereta itu muncul di depannya, lebih besar dan gelap dari yang ia ingat. Tanpa ragu, Nara pun melangkah naik. Saat kereta itu bergerak, Nara merasakan sensasi aneh. Seolah-olah ia terseret kembali ke masa lalu. Di luar jendela kereta, ia melihat pemandangan yang berbeda. Jalan desa tampak baru, pepohonan lebih rimbun,
dan suara musik dari kejauhan terdengar samar. Kereta itu membawanya ke sebuah dunia lain, dunia dari masa lalu bangsawan itu. Di dalam bayang-bayang kembali muncul, namun kali ini mereka tampak lebih nyata, seperti jiwa-jiwa yang terjebak dalam penderitaan abadi. Nara bertemu dengan sosok bangsawan itu, yang berdiri di ujung lorong dengan mata penuh kemarahan. Dia mengulurkan tangan meminta sesuatu dari Nara. Namun Nara tahu dia tidak bisa memberikannya, karena ini bukan hanya tentang memenuhi kutukan. Jiwamu tidak bisa bebas sampai kau menebus kesalahanmu sendiri, ucap Nara dengan suara tegas. Namun, sosok bangsawan itu hanya tertawa. Suara tawa yang menyeramkan dan dingin. Kesalahan yang sudah kulakukan tak bisa ditebus dengan mudah, dan kau adalah bagian dari bayaran itu. Kereta tiba-tiba berhenti dan Nara mendapati dirinya di sebuah ruangan besar yang penuh dengan cermin. Di setiap cermin ia melihat bayangannya sendiri. Namun setiap pantulan memiliki wajah yang berbeda. Wajah orang-orang yang pernah jatuh ke dalam kutukan kereta ini. Mereka semua menatapnya dengan tatapan kosong memohon bantuan. Di salah satu cermin, Nara melihat sosok dirinya yang tampak lebih tua, lebih letih, seolah-olah ia sudah terjebak dalam dunia ini selama bertahun-tahun. Dengan gemetar, Nara berusaha mencari jalan keluar, menyadari bahwa ia harus melawan kekuatan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Saat ia mengangkat tangan untuk menyentuh salah satu cermin, terdengar suara gemuruh dari luar, seolah ada sesuatu yang akan menghancurkan tempat itu. Nara menyadari bahwa waktu semakin menipis, dan jika ia tidak segera menemukan cara untuk menghancurkan kutukan ini, ia akan terjebak selamanya di sini. Kereta itu mulai berguncang, seperti tanda-tanda kehancuran yang semakin dekat. Nara melihat bayangan bangsawan itu sekali lagi. Matanya penuh dengan kebencian. Ini belum selesai, Nara. Kau akan kembali ke sini. Dengan keberanian terakhir yang tersisa, Nara melompat keluar dari kereta, hanya untuk mendapati dirinya kembali di desa itu. Namun, ia tahu ini bukan akhir dari segalanya. Suara-suara bayangan dan kereta itu masih mengikutinya, menunggu waktu untuk kembali muncul dan menuntutnya kembali ke perjalanan abadi yang menyeramkan itu. Pagi itu Nara kembali mengunjungi rumah terbengkalai yang disebut oleh Pak Wiryo. Kali ini ia datang dengan persiapan matang, membawa lentera, tali, dan buku yang pernah ia temukan di sana. Dalam rumah itu ia memeriksa setiap sudut dengan seksama, seolah ada sesuatu yang ia lewatkan sebelumnya. Lantainya berderit di setiap langkahnya, dan dinding-dinding penuh debu tampak menyimpan sejarah kelam yang selama ini tak pernah terlihat. Saat ia menjelajahi lantai atas, ia menemukan pintu kecil yang tersembunyi di balik sebuah lemari tua. Pintu itu terkunci, namun dengan susah payah Nara berhasil membukanya. Di baliknya ia menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan barang-barang peninggalan lama, termasuk sebuah peti kayu yang dihiasi ukiran lambang mata dan kunci simbol yang sama seperti di buku tua itu. Dengan penuh hati-hati, Nara membuka peti itu. Di dalamnya ia menemukan benda-benda yang tampak seperti peninggalan dari bangsawan itu. Pakaian mewah yang sudah lapuk, lilin-lilin usang, dan sebuah kotak kecil berisi segumpal rambut yang tampak seolah milik seseorang. Bersamaan dengan itu, ia menemukan secari kertas tua dengan tulisan tangan yang hampir tak terbaca, berisi pengakuan dosa dari sang bangsawan. Aku yang menyalakan kutukan itu, tertulis di situ. Keangkuhanku dan keserakahanku menghancurkan hidup orang-orang yang kucintai
dan jiwaku tidak akan pernah tenang sampai mereka kembali ke tempatnya. Membaca pengakuan tersebut, Nara akhirnya memahami apa yang terjadi. Rupanya bangsawan itu pernah menghukum keluarganya sendiri karena merasa mereka telah mengkhianatinya. Mereka dikunci dalam kereta kuda dan dibawa ke dalam perjalanan tanpa akhir. Kereta kuda itu yang seharusnya menjadi simbol kehormatan berubah menjadi kendaraan kutukan yang membawa arwah keluarganya ke dalam penderitaan yang abadi. Hingga kini, arwah-arwah itu terperangkap mencari pembebasan dari belenggu sang bangsawan. Nara menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan ini adalah dengan mengembalikan jiwa-jiwa yang terperangkap itu ke tempatnya. Ia harus membawa benda-benda dari peti ini ke lokasi di mana kereta kuda itu pertama kali hilang, di jalan setapak yang dikelilingi pohon-pohon tua di luar desa. Saat malam menjelang, Nara membawa kotak kecil itu menuju jalan setapak yang sunyi, jauh dari keramaian desa. Di sanalah tempat bangsawan itu dan keluarganya menghilang. Dengan langkah penuh tekad, ia berjalan di bawah sinar bulan, seolah-olah ada mata tak kasat mata yang memperhatikannya. Di tempat itu, Nara menyalakan lilin-lilin tua dari peti dan mengucapkan doa untuk memohon pengampunan. Saat lilin-lilin itu menyala, udara di sekitarnya tiba-tiba terasa berat. Kabut tebal menyelimuti tempat itu, dan suara derap kuda terdengar dari kejauhan. Perlahan, kereta kuda itu muncul dari balik pepohonan dengan cahaya redup dari lentera kuno yang tergantung di setiap sisinya. Kereta itu berhenti di hadapan Nara, dan pintunya terbuka dengan suara berderit yang mengerikan. Dari dalam kereta, sosok bangsawan itu muncul, menatap Nara dengan tatapan penuh kemarahan bercampur kesedihan. Sosok itu tampak lebih jelas dan nyata dibandingkan sebelumnya. Dengan mata yang menyala-nyala, seolah-olah dendamnya tak pernah mereda. Namun Nara tidak mundur. "Aku tahu kesalahan yang kau lakukan," kata Nara dengan tegas. "Jiwa-jiwa keluargamu tidak akan pernah tenang sampai kau menebus dosamu." Bangsawan itu tertawa sinis. "Aku sudah terjebak dalam kegelapan ini. Tidak ada yang bisa menebus dosaku. Kau pun akan terjebak selamanya seperti mereka yang lain." Namun Nara tetap tegar. Ia mengangkat kotak kecil yang berisi peninggalan keluarga bangsawan itu dan berkata, "Jika kau benar-benar ingin bebas, izinkan keluargamu kembali ke tempat asalnya. Hanya dengan begitu kau akan menemukan kedamaian." Saat itu, sosok bangsawan itu tampak ragu. Wajahnya berubah, dan matanya yang penuh kemarahan perlahan memudar. Ia mengangguk pelan seolah memahami bahwa inilah satu-satunya jalan keluar bagi dirinya dan keluarganya. Nara kemudian membuka kotak kecil itu secara perlahan, melepaskan segumpal rambut dan benda-benda lain yang ada di dalamnya. Ia menaruhnya di tanah di depan kereta, sambil mengucapkan doa untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Lilin-lilin itu bergetar dan angin dingin bertiup dengan kencang, membawa suara rintihan yang perlahan-lahan memudar. Satu persatu, sosok bayangan yang mengerikan dari dalam kereta berubah menjadi cahaya, naik ke langit malam yang tenang. Wajah-wajah itu terlihat tersenyum dengan damai, seolah-olah akhirnya mereka terbebas dari penderitaan yang selama ini mengikat mereka. Sang bangsawan pun memandang Nara dengan penuh rasa terima kasih, dan dia mengucapkan, "Terima kasih, kau telah membebaskan kami dari penderitaan ini." Dengan itu, sosoknya perlahan menghilang, meninggalkan kereta yang kini tampak memudar, menghilang dalam kabut yang perlahan menipis. Ketika Nara membuka matanya, ia menemukan dirinya kembali di jalan setapak desa, diiringi keheningan malam yang kini terasa damai. Tidak ada lagi suara derap kuda, tidak ada lagi bayangan yang mengerikan. Kutukan kereta kuda itu telah berakhir, dan arwah-arwah yang terperangkap kini telah beristirahat dengan tenang. Sejak malam itu,
Nara tidak pernah lagi melihat atau mendengar kereta kuda tersebut. Ia hidup dengan perasaan lega, mengetahui bahwa ia telah menyelesaikan sesuatu yang seharusnya diselesaikan sejak lama. Namun sesekali di malam yang sunyi, ia masih menatap jalan setapak itu dari kejauhan, mengenang perjalanan yang telah membawa ketenangan bagi arwah-arwah yang terlupakan. Nara menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang mengendalikan takdir dan jiwa-jiwa yang telah pergi. Ia belajar bahwa meskipun dendam bisa membakar jiwa, hanya pengampunan yang mampu membebaskannya.